Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga aja sehat walafiat. Oke, jumpa lagi dengan channel kita. Video kali ini kita akan memasang mesin Honda Beat ESP, sekaligus mengupgrade kompresinya menggunakan PIM. Sini nggak ada keluhan sama sekali mesinnya, cuman kita mau mengupgrade kompresinya aja. Kita di sini hanya mengganti pistonnya saja menggunakan piston pin. Kenapa pakai piston pin? Karena piston pin nampak kepalanya jenong. Oke, saksikan terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, ataupun subscribe. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya pada channel ini. Dan yang belum, silahkan subscribe. Oke, kita lanjutkan masang pistonnya. Untuk Honda Beat, Honda Scoopy ataupun Beat semuanya sama, Vario 110 untuk ukuran dan diameter sehernya sama. Kita juga bisa diaplikasikan buat motor-motor kalian juga yang punya motor Honda Beat ataupun yang Vario 110 sama. Ukuran pistonnya sama dan pin pistonnya pun sama. Kita tinggal plug saja memasangkannya. Oke, lanjut kita pasang blok sehernya. Untuk memasang blok seher seperti biasa, kita goyang-goyang, jangan dipaksa digetok, karena khawatir kalau dipaksa-paksa ring sehernya akan keluar dan patah. Oke, terus sampai didorong. Untuk kalian yang mau bongkar pasang di rumah juga bisa. Video kali ini sekaligus buat tutorial buat kalian yang suka bongkar-bongkar di rumah. Untuk motor Beat, sebenarnya mesinnya sangat praktis sekali. Cara bongkarnya cuman kita harus mengeluarkannya dulu dari bodinya supaya lebih leluasa cara membongkarnya ataupun cara memasangnya. Oke, kita sekarang pasangkan cylinder headnya, tapi sebelumnya kita bersihkan dulu bekas oli pelumas. Lepasin dulu topnya biar pas, tinggal geser-geser lagi. Oke, kita pasang lidah tensionernya. Dan untuk packingnya, setiap kali bongkar memang untuk packing yang tengahnya selalu diganti dengan yang baru. Oke, di sini sudah siap packingnya. Kita buka. Untuk packingnya
packingnya saya sudah biasa menggunakan rem sebagai antisipasi, jangan sampai 2 kali bongkar pasang. Dan jangan lupa untuk bushing-bushingnya jangan sampai ketinggalan. Sekaligus ini buat penyeimbang ya, supaya simetris, supaya pas blok antara blok CR dengan blok head. Jadi kalau tidak menggunakan bushing, dikhawatirkan emang miring antara blok CR dengan cylinder head. Oke, kita lem, udah selesai, kita pasangkan packingnya. Oke. Kemudian kita pasangkan cylinder headnya. Ini cylinder headnya udah saya bersihkan dan udah saya sekir ulang, dan seal klepnya pun udah saya ganti dengan yang baru. Setiap kali bongkar memang untuk klepnya kalau tidak bengkok ataupun tidak bermasalah pun tetap saya membongkarnya dan melakukan sekir ulang. Oke, kita pasangkan baut-bautnya. Kita pasangkan bautnya yang samping dulu ya, baut pengikat headnya. Ini juga fungsinya buat supaya blok CR sama blok cylinder headnya tidak miring. Oke, selanjutnya pasangkan mur-murnya. Ini jumlah murnya ada 4. Ini dan ringnya pun menggunakan ring slip ya. Untuk mesin cylinder head rata-rata menggunakan ringnya ring slip. Oke, kita kencangkan menggunakan kunci shock. Kenapa setiap kali saya memasang blok saya sarankan menggunakan kunci shock, karena kunci shock tidak akan memasang. Oke, kita kencangkan semua baut-bautnya. Selesai. Lanjut kita pasangkan gear timingnya ya, gear timing kompresi. Bisa juga disebut dengan gear sintrik. Cara masangnya kita mengikuti yang sebelumnya, dan untuk topnya yang tanda bulat itu di depan. Oke, kita pasangkan. Cara masangnya masukin saja langsung. Kita posisikan yang bulatnya di depan atau tanda topnya. Kalau misalkan belum pas, kita geser-geser lagi. Kalau misalkan masih miring juga antara lubang baut sama kanasnya biar pas sejajar. Kita lihat sejajar dengan blok silinder kopnya kelihatan untuk bautnya. Oke, sudah pas, kita pasangkan bautnya. Kita pasangkan dulu bautnya sampai masuk, tapi jangan dulu dikencangkan, karena kalau langsung dikencangkan dikhawatirkan atau memang sentriknya suka longsor karena posisinya masih kendor. Kita kencangkan dulu sentriknya sampai mentok, putar ke kiri, lalu tutup setelan sentriknya. Oke, kita kencangkan baut sentriknya.
Supaya tidak berputar, kita tahan aja magnetnya menggunakan tangan juga kuat. Oke, cukup kita menggunakan tangan dan cek juga yang lainnya baut tersebut masih pada kendor. Oke, selesai. Kita lanjutkan pasang ini karet silinder kop ya, atau silinder. Sini kita kasih lem dulu juga sebagai antisipasi. Jangan bocor. Oke, kita pasangkan silinder kopnya. Kemudian kita pasangkan baut-bautnya. Memang cuma ada 2. Oke, kita kencangkan. Untuk karet penahan, ini penahan angin ya, supaya tidak bocor. Penahan angin tutup mesinnya atau cover mesinnya. Oke, lanjut kita pasangkan cover mesinnya, cover tutup mesinnya. Pasangkan dulu yang bawah dulu. Untuk Honda Beat kenapa menggunakan cover? Karena Honda Beat sistem pendinginnya hanya menggunakan kipas saja ya. Jadi untuk mendinginkan mesin menggunakan kipas, berbeda dengan motor Vario yang menggunakan pendingin cairan. Untuk blok sehat dan silindernya tidak ada siripnya, dia diinginkan dengan cairan, yaitu radiator. Oke, lanjut kita pasangkan throttle bodinya. Oke, kita kasih baut. Kemudian kencangkan, jangan lupa kencangkan mur throttle bodinya. Kita lanjut pasangkan cover penutup kipasnya. Untuk bautnya cuma ada 2 yang sampai ke blok mesin dan 2 lagi langsung ke cover yang depan. Oke, tinggal kita pasang knalpotnya. Lanjut kita pasang knalpotnya untuk memudahkan nantinya jika dipasang di bodi rangkanya. Oke, jangan lupa kita kencangkan bautnya sampai
Oke, selesai sudah video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.